menggibah atau menuduh seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Apakah berlipat-lipat? Itu tentu berlipat-lipat. Menggibah, sedangkan menggibah penguasa aja berbeda hukumnya dengan menggibah orang biasa. Asyadul ghibah, ghibah yang sangat berbahaya dan menggibah para penguasa. Karena berbeda. Kalau saya menggibah si fulan, menggibah jamaah masjid ini, paling ini yang tumbur jamaah masjid aja. Ya. Tetapi kalau menggibah penguasa, maka akan terjadi kekacauan di suatu negara. Ya, maka gibah penguasa saja itu dosanya dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru, bab qitali ahlil baghi. Bab tentang penumpasan kelompok kaum pemberontak. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina as-silah falaysa minna, muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya memerangi kaum muslimin, bahwasanya perbuatan tersebut termasuk al-baghyu, yaitu pembangkangan dan pengkhianatan. Para ulama mendefinisikan, mengartikan al-baghyu itu artinya adalah tindakan zalim dan menyimpang dari kebenaran. Ya, seseorang membangkang terhadap pemerintah atau pemimpin atau amir atau khalifah kaum muslimun. Maka al-baghyu ini adalah sebuah kelompok yang menentang pemerintahan yang sah. Jika sebuah negara dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian ada sekelompok orang tidak setuju dengan kepemimpinan orang tersebut. Dia tidak setuju dengan adanya presiden misalnya. Dia tidak setuju dengan adanya seorang amir atau perdana menteri atau seorang raja di sebuah negara. Kemudian dia melakukan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan tersebut. Ini yang disebut dengan al-baghyu. Ya, melakukan pemberontakan. Dan orang, kata Nabi SAW, yang membawa senjata semacam ini di hadapan kaum muslimin, maka itu falaysa minna, bukan dari kami.
Ahlussunnah wal Jamaah sepakat seorang muslim itu tidak boleh keluar dari pemimpin. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat. Tidak ada satu ulama Ahlussunnah pun yang membolehkan seseorang itu keluar dari pemimpinnya. Tentu pemimpin ini maksud di sini adalah pemimpin yang sah di suatu negara. Kalau di Indonesia pemimpinnya adalah presiden. Kalau di negara lain mungkin yang sistemnya parlementer maka perdana menteri. Kalau di negara lain lagi yang sistemnya kerajaan maka ada seorang raja. Maka itu adalah pemimpin yang sah di suatu negara. Maka tidak boleh siapapun keluar dari pemimpinnya. Makanya kalau ada orang di dalam suatu negara mengajak baiat kepada pemimpin bukan pemimpin sah, maka ketahuilah itu termasuk al-baghyu, termasuk pemberontakan. Karena pemberontakan itu ya khuruj terhadap pemimpin itu ada dua. Ada khuruj dengan senjata, memberontak. Ada khuruj keluar dari pemimpin itu dengan lisan, dan ini sangat bahaya. Keluar dengan perkataan. Dia ngompori orang, ayo keluar dari pemimpin, ayo berontak pemimpin. Dia tidak keluar, tapi dia apa? Mengumpul massa, menghasut orang untuk keluar. Maka ini juga dikatakan khuruj, keluar terhadap pemimpin. Dan ini juga dosa besar. Bahkan ini lebih berbahaya ketimbang orang yang keluar dengan senjata. Kenapa? Karena sebab mereka lah orang-orang itu mengangkat senjata. Kalau mereka tidak berbicara, maka orang tidak mengangkat senjata. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, bahkan dijadikan usul. Dari usul Ahlussunnah wal Jamaah, usul Ahlussunnah banyak. Di antara usul mereka, usul Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh keluar pada pemimpin. Haram hukumnya, dan itu ijma'. Ulama sepakat. Mungkin ada sebagian orang bertanya, bukankah pernah terjadi khuruj? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah pernah khuruj dulu, sebagian Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpinnya. Kita katakan, kalau itu pernah terjadi khuruj, setelah itu terjadi ijma'. Ini biasanya dinukil peristiwa keluarnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Husain cucu Nabi SAW, ketika terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, pada saat itu kekhalifahan dipegang oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu orang-orang Kufah, orang-orang Basrah mengirim surat kepada Husain. Pada saat itu Husain berada di Madinah. Mengirim surat kepada Husain untuk datang ke Kufah agar mereka membaiat Husain sebagai khalifah. Maka orang-orang Kufah menyurati Husain dengan surat yang begitu banyak. Hanya Husain mengutus dari kerabat beliau Muslim ibnu Aqil untuk datang ke kota Kufah melihat apakah betul orang Kufah itu ya mereka ingin mengangkat Husain sebagai khalifah. Ternyata betul dilihat oleh Muslim ibn Aqil bahwasanya orang-orang Kufah itu betul ya, mereka dengan tulus ingin menjadikan Husain sebagai khalifah. Maka Muslim pun menulis surat ya kepada Husain. Akhirnya pun Husain pun menerima surat Muslim ibn Aqil. Akhirnya pun beliau keluar dari kota Madinah. Ketika beliau keluar dari kota Madinah, dinasihati oleh para sahabat. Di antaranya dinasihati oleh Ibnu Umar dan yang lainnya. Kata para sahabat, jangan engkau keluar. Sesungguhnya ahlu Kufah itu adalah orang yang bersuka berkhianat. Ya, jangan engkau keluar. Tetapi Husain terbawa dengan surat-surat yang masuk. Akhirnya pun beliau keluar bersama 50 keluarga beliau. Dan ini ijtihad dari Husain. Bukan dia ingin memberontak, tapi ijtihad dari Husain bin Abi Thalib. Ketika beliau keluar sampai ke kota Kufah, mendekati kota Kufah dengan 50 orang keluarga beliau, pada saat itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid bin Muawiyah mengganti gubernur Kufah pada saat itu, diganti dengan yang lain, diganti dengan Bishr. Pada saat itu
ketika di pertengah jalan Husain ditegur oleh para penyair, jangan engkau keluar, sesungguhnya orang Kufah itu orang-orang yang berkhianat. Tapi Husain tetap melanjutkan perjalanan beliau ke kota Kufah. Sampai ke kota Kufah, ternyata diganti dengan gubernur yang lebih kejam, ya, gubernur yang tidak tahu menawar. Akhirnya pun orang Kufah yang dulunya ingin mengangkat senjata bersama Husain tidak jadi. Tidak jadi. Mereka tidak jadi membela Husain. Ketika sampai dekat Kufah, pada saat itu ya Yazid menyuruh ya untuk bernegosiasi dengan Husain. Maka pada saat itu bernegosiasilah sebagian sahabat. Di antaranya adalah anak Sa'ad bin Abi Waqqas, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, bernegosiasi dengan Husain. Kemudian dijelaskan keadaannya. Melihat demikian, kata Husain, pilih dari saya 3 hal. Ya, kata Husain, saya kembali ke kota Madinah, saya akan kembali ke kota Madinah. Kalau kalian mau saya membaiat Yazid, saya akan baiat sekarang, kata beliau. Kalau kalian mau saya menjadi pasukan kalian, saya akan jadi pasukan kalian. Maka Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas sangat senang sekali dengan hal tersebut. Akhirnya pun beliau sampaikan kepada gubernur Kufah. Pada saat itu gubernur Kufah pun juga setuju. Tetapi ada orang munafikin, ya, yang tidak senang persatuan sesama kaum muslimin, yang bernama Jiljawshan. Jiljawshan inilah yang ya, membisikkan kepada gubernur Kufah itu adalah trik Husain. Kalau dia balik, dia akan menyerang kembali. Maka masa itu adalah masa fitnah. Itu masa fitnah. Masa fitnah itu orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena fitnah itu luar biasa. Ya, fitnah itu kalau orang masuk dalam fitnah, dia akan susah keluar. Dia menarik keluar nggak bisa, susah. Ya, maka jangan bermain dengan fitnah. Pada saat itu pun orang-orang munafik Jiljawshan ini membisikkan demikian. Akhirnya pun terjadilah peperangan yang tidak berimbang. 50 orang diperangi oleh dari ribuan orang, dan akhirnya terbunuhlah Husain kecuali selamat 7 dari keluarganya. Dan terbunuhlah Husain. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini yang sering dituduhkan orang Rafidah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Islam mengatakan di dalam Minhajus Sunnah, Husain terbunuh secara zalim. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau terbunuh secara zalim. Kemudian beliau berijtihad. Beliau berijtihad karena menganggap Yazid tidak sah menjadi seorang pemimpin, bukan keluar, tapi beliau berijtihad. Kemudian setelah itu terjadi kesepakatan ulama Ahlussunnah, tidak boleh seorang pun keluar dari pemimpinnya. Ya, baik itu dengan lisan, baik itu dengan senjata. Ya, maka Yazid pun ketika tahu Husain terbunuh marah besar ya terhadap orang-orang yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Makanya kata Syekh Islam, ya, sesungguhnya Husain itu terbunuh secara zalim. Ya, itu kesalahan, ya, dan itu adalah sebuah perbuatan zalim. Nah, syahidnya dari peristiwa Husain ini, sebagian orang berdalil bolehnya keluar terhadap pemimpin. Ini tidak benar. Ini adalah ijtihad dari Husain, dan dia menganggap Yazid belum jadi pemimpin, belum jadi khalifah. Walaupun ijtihad ini kurang tepat. Ya. Dan setelah itu tidak ada satupun dari Ahlussunnah wal Jamaah keluar pada pemimpinnya. Maka terjadi ijma' di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dijadikan usul dari usul Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh seorang muslim itu keluar dari pemimpinnya, baik dengan senjata ataukah dengan lisan. Termasuk dari lisan itu adalah menggibah para penguasa, menjatuhkan kedudukan penguasa di hadapan khalayak ramai. Maka ini tidak boleh, karena ini menyebutkan orang tersebut keluar dari pemimpinnya. Dan Ahlussunnah juga mengatakan tidak boleh pula kita ya menyuruh orang juga keluar dari pemimpin negara orang lain. Contoh misalnya di Turki misalnya ada pemimpin muslim, kemudian kita menyuruhkan, kita di Indonesia, kemudian kita menyuruhkan apa itu ya, pemimpinnya itu tidak becus. Ini kan bukan pemimpin Anda, pemimpin orang lain. Tetap pemimpin orang lain pun juga tidak boleh kita lakukan demikian. Kenapa? Bisa jadi akibat Anda terjadi di sana kerusuhan. Ya. Apalagi warganet Indonesia luar biasa. Ya, ya, komentarnya masya Allah. Ya. Maka ini tidak boleh. Ya. Maka ini kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik itu secara lisan
ataupun mengangkat senjata. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan apapun seseorang keluar dari pemimpin mengkritik dengan cara lisannya di halayak ramai, maka ini tidak diperbolehkan. Taib. Makanya kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya ketika terbunuhnya Husain pada saat itu, kata para ulama itu pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa, bahwasanya fitnah itu kalau sudah berkecamuk maka sangat susah dikendalikan, akan terjadi pertumpahan darah. Maka yang selamat itu adalah orang yang menjauhi fitnah. Maka itu rumusnya, di mana saja ada fitnah Anda jauhi. Ada kerusuhan di sana-sana, jangan umpat buka antum. Allah tidak melihat Ustaz, jangan. Namanya rumusnya, kalau ada fitnah antum sudah diam antum di dalam rumah antum. Berdiam diri di dalam rumah, apa yang terjadi? Karena yang selamat itu adalah keluar dari fitnah, jangan masuk di dalam fitnah tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja 'an ta'ah wa faraqa al-jama'ah wa mata famitatuhu mitatun jahiliyah, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin dan memisahkan diri dari jamaah lalu mati, maka matinya seperti mati jahiliyah, atau matinya mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga merupakan penjelasan tentang haramnya seseorang membangkang atau keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin. Taib. Ustaz, apakah semua perkataan pemimpin, perbuatan pemimpin, aturan pemimpin itu harus kita taati? Iya. Selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita wajib taat pada perkara-perkara yang mubah, apalagi perkara-perkara yang dianjurkan di dalam syariat kita. Maka segala sesuatu sifatnya mubah wajib kita taati. Jangan sudah mengaji kemudian ketujuh melanggar. Maka mentaati. Kalau ada aturan-aturan itu sifatnya mubah, tidak bertentangan dengan syariat kita, wajib kita taati. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya boleh tidak seseorang itu keluar dari pemimpin, tidak boleh, kecuali dalam satu keadaan. Kalau seandainya membahayakan jiwanya, misalnya seorang pemimpin ingin membunuh dia, soalnya pemimpinnya kada ketujuan lawan ini, misalnya dia ingin dibunuh secara zalim, boleh tidak dia membela? Boleh, tetapi dia saja membela dirinya, kada boleh mengajak orang lain untuk ikut membela dia. Maka dia bela dia, atau diambil kehormatannya, boleh dia membela dirinya. Boleh dia membela dirinya. Kalau kehormatannya, kemudian jiwanya, maka boleh. Tetapi kalau sekedar diambil hartanya, maka tidak boleh dia keluar. Tidak boleh dia keluar dari ketaatan. Tetapi kalau dibunuh jiwanya, ingin dibunuh, atau ingin dirampas kehormatannya jika dia seorang wanita, boleh dia membela dirinya. Maka boleh dia membela dirinya. Tetapi di luar itu, maka tidak boleh seseorang keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Kemudian di hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang keluar dari ketaatan, memisahkan dari jamaah. Jamaah ini adalah, maksudnya adalah di bawah kepemimpinan yang sah. Maka dia akan mati dalam keadaan orang jahiliyah. Maksudnya apa? Orang jahiliyah itu, mereka dulu itu tidak memiliki pemimpin. Tidak di bawah pemimpin. Maka kalau demikian, maka Anda akan mati seperti keadaan mati orang jahiliyah, tidak memiliki pemimpin ketika keluar dari ketaatan kepada seorang pemimpin. Maka tidak ada baiat kecuali baiat kepada pemimpin yang sah. Kalau di negara kita dalam hal ini ada seorang presiden.
Ustadz, apakah kita membaiat? Cukup kita wakilkan dengan wakil-wakil yang sudah ada. Tidak perlu semua orang. Kalau zaman dulu, ya, sebagian sahabat pun kadang-kadang mewakilkan kepada sahabat yang lain untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Ketika berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak semuanya berbaiat. Ada sebagian mewakilkan. Maka, ya, di negara kita pun juga demikian. Ya, maka sebagian orang itu yang membaiat, yang mengangkat seorang presiden, itu sudah cukup bagi wakil bagi seluruh masyarakat. Maka tidak ada baiat lagi selain baiat ini. Kalau ada orang, ya, di kampung, ya, harus membaiat lawan aku, ketahuilah itu ada sebuah kesesatan. Ya. Ya, atau seseorang mengaku aku ini khalifah pemimpin kaum mukminin, ya. Sekali si Din jadi tukang beca. Gimana? Iya. Ya, menjadi gubernur, tentaranya tidak ada. Negaranya tidak ada, numpang dia. Ya, maka ini tidak benar. Kemudian para ulama mengatakan ada beberapa macam kelompok itu yang membangkang, ya. Pertama, termasuk dari kelompok yang al-bughat, orang yang membangkang, disebutkan oleh para ulama, termasuk diantaranya adalah, ya, orang yang murni melakukan kejahatan seperti menyamun, ya, perampok dan pembajak misalnya, pian belayar di laut ada bajak laut misalnya, ya, pembajak dan semisalnya, maka ini adalah kelompok disebut dengan kelompok bughat. Tetapi ini adalah murni kejahatan. Tapi ini disebut juga al-bughat, al-baghyu, kelompok pembangkang. Kemudian yang kedua, ada orang yang membangkang, ya, misinya untuk menumbangkan kekuasaan. Misinya menumbangkan kekuasaan yang sah. Ya, tetapi, ya, orangnya kecil sih, ikung dua ikung. Ya, tapi misinya hendak menumbangkan kekuasaan. Maka ini juga disebut dengan kelompok bughat, walaupun dia tidak berjamaah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada kelompok, ya, membangkang, motifnya adalah ingin naik pada kekuasaan dan menumbangkan kekuasaan yang ada. Kemudian dia mengarahkan massa, ya. Maka kata para ulama ini adalah yang disebut dengan khawarij. Ya, mereka keluar dari pemimpin yang sah kemudian memerangi, mengangkat senjata, maka ini adalah khawarij, yaitu kelompok bughat yang memerangi pemimpin. Kalau mereka mati dalam keadaan mitatu jahiliyah, dan itu adalah dosa besar. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyah. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwasanya Ammar itu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu juga mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kata Rasulullah, sahabat mulia Ammar bin Yasir, kita tahu Ammar bin Yasir bagaimana beliau masuk Islam. Bapaknya Yasir itu dibunuh ketika mempertahankan agamanya. Ya, Yasir dibunuh. Ya. Ibunya pun juga Sumayyah juga dibunuh. Bahkan Yasir orang yang pertama kali syahid di dalam agama Islam. Sumayyah pun juga demikian. Bagaimana Yasir, ya, disuruh diikat kuda lari ke arah timur dan kuda berlari ke arah barat berlawanan, diikat, ya, badannya Yasir di antara dua kuda tersebut. Ya, bagaimana siksanya, ya, Yasir. Disiksa Yasir oleh orang kufar Quraisy, kemudian mati syahid. Sumayyah pun juga disiksa, ya. Taib. Sumayyah pun juga disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy, maka dia mati syahid. Dan Ammar pun disiksa, beliau tidak sanggup lagi. Sampai-sampai disuruh untuk mengatakan perkataan kufur. Maka Ammar pun mengatakannya dengan tujuan agar dia dibebaskan. Dan akhirnya pun Ammar dibebaskan. Dan pada saat itu pun Ammar gelisah, jangan-jangan dia tidak Islam lagi. Sampai Allah turun ayat, ya, kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya penuh keimanan kepada Allah. Maka ayat ini turun untuk khusus untuk Ammar bin Yasir, bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak berdosa. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi berkata kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, sesungguhnya engkau nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Dan subhanallah, perkataan Nabi ini benar. Ammar bin Yasir itu terbunuh pada peperangan Siffin. Dan Ammar bin Yasir pada saat itu di kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah yang ma'ruf di buku-buku sejarah. Ya, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Sebab peperangan Ali ini dengan Muawiyah sebetulnya sebabnya adalah peristiwa terbunuhnya Utsman. Ya, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika bertepatan pada musim haji, beliau didatangi oleh orang-orang berdemo. Kalau bahasa sekarang ini berdemo, menuntut haknya. Karena Abdullah bin Saba ini luar biasa gembong munafikin. Abdullah bin Saba ini pergi setiap kota ke penjuru kota menyebarkan isu bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu orang yang tidak adil, suka nepotisme, keluarganya dikasih harta, sedangkan rakyatnya dibiarkan kekelaparan. Dan berita ini tersebar. Kalau sudah masalah perut, maka rakyat biasanya bertindak. Ya, berkaitan dengan masalah harta. Maka ini disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Sehingga berkumpullah banyak orang. Ketika merasa dia tidak mendapatkan haknya, maka mereka berkumpul pun datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka meminta penjelasan kepada Utsman. Dijelaskan oleh Utsman, dijawab oleh Utsman satu persatu. Tidak ada syubhat mereka kecuali dibantah semua oleh Utsman. Kata Utsman, keluarga saya itu kaya, bukan saya yang memberikan bukan saya ambil dari harta kaum muslimin, tetapi itu harta saya sendiri. Karena Utsman itu orang yang kaya. Sebelum dia diangkat menjadi khalifah, dia sering berinfak, itu dari harta saya sendiri, kata Utsman. Saya kasihkan dari harta saya sendiri, sedikit pun tidak ada saya ambil dari baitul mal. Ya, akhirnya pun lega semua orang-orang ini. Ketika itu Utsman pun menyuruh mereka balik, ya tuntutan mereka akan dikabulkan semua. Akhirnya pun mereka balik. Di tengah jalan, ya sebagaimana disebutkan oleh Suyuti di dalam Tarikhul Islam. Tentu saya berusaha mencari sanadnya ini, tapi saya tidak menemukan. Tidak disebutkan dalam Tarikhul Islam. Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika di tengah perjalanan balik ya ke tempat mereka masing-masing, ada orang membawa khatam dari Utsman. Khatam itu semacam stempel dari Utsman, surat dari Utsman, bahwasanya kalau sampai rombongan ini di tempat ini ya dipenggal lehernya semua. Ya, dibunuh semua. Akhirnya pun mereka pun marah besar. Kenapa Utsman demikian? Akhirnya pun mereka balik lagi ke kota Madinah. Padahal itu adalah sebuah yang ditipu. Ya, penipuan, bukan tanda tangan Utsman, bukan khatam Utsman, tapi ditipu. Ya, dipalsukan. Akhirnya pun mereka mendemo Utsman, kemudian mereka pun mengelilingi rumah Utsman bin Affan. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan para sahabat datang ya menjaga Utsman bin Affan. Ya, karena itu masa fitnah juga tidak bisa dikendalikan. Jumlah orang ratusan orang datang begitu banyak. Maka pada saat itu kota Madinah kosong. Karena pada saat itu musim haji. Kebanyakan para sahabat itu berhaji. Dan sebagian sahabat itu berperang. Iya. Pada saat itu kota Madinah kosong. Yang ada cuma sahabat-sahabat kecil, anak sahabat dengan anak-anak yang kecil, masih kecil. Dan juga sebagian syabab pemuda, sedikit sekali di kota Madinah saat itu. Bahkan Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain sedang berhaji, kejadiannya pada bulan Zulhijjah. Kemudian Ali pun menyuruh ya anak-anaknya menjaga rumah Utsman. Dan sebagian sahabat pun menyuruh anak-anaknya menjaga rumah Utsman agar dijaga. Tetapi Utsman melihat keadaan tidak terkendalikan. Dan Utsman subhanallah tidak ingin satu darah pun tertumpah di kalangan sahabat. Disuruh oleh Utsman semuanya balik ke rumahnya. Kata Utsman, biarkan saya ya menghadapi orang ini. Akhirnya pun Utsman bin Affan pun beliau ya di dalam rumahnya mengaji, kemudian para pemberontak itu masuk ya.
Ketika itu ada mereka ingin menghunuskan pedang ke Utsman, ditahan oleh istrinya Utsman, kemudian putus jarinya. Nailah, istri Utsman bin Affan. Kemudian saat itulah mereka membunuh Utsman. Terbunuhlah Utsman pada saat itu, ya. Maka ya ini pembunuhan ya luar biasa, khalifah, ya, dan itu diisyaratkan oleh Nabi SAW bahwasanya Utsman ini seorang yang syahid. Kata Nabi SAW, "Usbut ya Uhud, wahai Uhud, tenanglah, sesungguhnya padamu ini ada 2 orang syahid, yaitu Umar dan Utsman." Maka terbunuhlah Utsman pada saat itu. Dan saat itu pula Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat, ya, mayat Utsman ya dimandikan, dikuburkan, dirahasiakan. Karena pemberontak ini begitu bengisnya mereka, karena mereka tidak puas hanya membunuh Utsman, mereka ingin mencincang-cincangnya. Tidak puas, maka sahabat pun menyelamatkan mayatnya Utsman bin Affan, ya, di Ali bin Abi Thalib dan para sahabat akhirnya dimandikan, kemudian dikebumikan dengan cara sembunyi-sembunyi di sebuah kebun, di sebuah mazra'ah, ya. Dan tidak ada yang mengetahui posisi itu kecuali 7 orang sahabat ini. Maka disembunyikan. Dan kebun itu sekarang masuk di Baqi. Makanya di Baqi itu sebetulnya juga tidak pasti. Kalau Anda ke Baqi itu di tengah Baqi itu biasanya ada besar itu, ya. Orang mengatakan itu kuburan Utsman. Itu tidak bisa juga karena tidak ada yang tahu pastinya. Tetapi itu areal perkebunan dikuburkannya Utsman bin Affan pada saat itu. Karena para sahabat menyembunyikan karena takut ketika mereka tahu, mereka bongkar kuburan Utsman. Disembunyikan oleh para sahabat pada saat itu. Kemudian peristiwa ini, ya, peristiwa bunuhnya Utsman ini sampailah kepada para sahabat di Mekah. Terdengar oleh sahabat yang mulia, ya, Zubair, terdengar dari Tolha bagaimana Utsman bin Affan itu terbunuh, ya. Pada saat itu dengan waktu yang sama pemberontak ini mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib mengangkat sebagai khalifah. Kata Ali, saya sangat malu. Bagaimana mungkin mereka membunuh Utsman, semuanya itu mereka mengangkat saya sebagai khalifah. Pada saat itu sudah tidak ada khalifah. Maka dengan terpaksa Ali bin Abi Thalib mengambil kekhalifahan tersebut. Ya, karena kondisi fitnah harus diselamatkan. Maka Ali pun jadi khalifah pada saat itu. Jadi khalifah, kemudian Ali pun langsung memindahkan ibu kota tidak ke Madinah lagi, keluar dari kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah tidak kondusif lagi saat itu. Karena semuanya orang pemberontak dan mereka gabung di tentaranya Ali. Ya, ini fitnah yang luar biasa. Ya, karena dan mereka jumlahnya ribuan. Sehingga terdengar oleh Aisyah dengan Tolha. Kemudian mereka pun menyurati Ali untuk meminta diserahkan para pemberontak itu. Dan jumlahnya sangat banyak. Ya. Ali bin Abi Thalib, iya. Tetapi maksud Ali bin Abi Thalib setelah negara itu aman baru dikisas orang-orang ini. Karena saat ini untuk mengkisas mereka tidak bisa. Karena mereka berada di dalam para tentara tersebut, tidak bisa dikisas. Ya, kemudian maka Tolha, kemudian Zubair bin Awam, ya, mereka meminta sampai ya akhirnya pun mereka berangkat ke kota Basrah. Pada saat itu di Basrah itu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sampai di Basrah, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menaiki sebuah unta. Dibelikan oleh para sahabat, naiki unta, Tolha, kemudian Zubair dan beserta para sahabat-sahabat yang lainnya. Ke Basrah tujuannya untuk mendamaikan kaum muslimin, bukan untuk berperang. Karena pada saat itu terjadi, ya, orang-orang Syam juga menuntut, ya, karena orang-orang Syam sebagai walinya Utsman menuntut, ya, para pembunuh ini dikisas, ya. Bagaimana mereka membunuh Utsman bin Affan, ya. Maka Aisyah, Tolha, Zubair semuanya berangkat, para sahabat ini berangkat untuk mendamaikan agar tidak terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu tempat, ya, di Hauab, ya, sampai di Hauab. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar gonggongan anjing. Aisyah tuh ingat hadis Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, "Kaifa bi ihdakunna tanbahu alaihi al-kilabul hauab." Kata Nabi SAW, kata Nabi pernah berkata kepada para istrinya, nanti di antara kalian, ya,
akan berada di sebuah tempat, yaitu pada saat itu anjing-anjing Hauab menggonggong. Kenapa kalian bisa sampai ke sana? Ini teguran dari Nabi, peringatan bagi Nabi, jangan sampai ada istrinya di daerah sana. Pada saat itu Aisyah mendengar gonggongan anjing. Kemudian Aisyah ingat hadis ini. Kata Aisyah, di mana ini? Di Hauab. Kemudian Aisyah, kalau begitu saya pulang, kembali kota Madinah. Kata Zubair, tidak wahai Aisyah. Sesungguhnya kalau engkau pulang, maka kita tujuannya mendamaikan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan mudah-mudahan dengan adanya engkau istri Rasulullah SAW, tidak ada pertumpahan darah bagi kaum mukminin. Berdasarkan itu Aisyah pun melanjutkan perjalanan ini. Ya, karena ingin mendamaikan kaum mukminin, karena ibunda kaum mukminin. Dan subhanallah, Ali bin Abi Thalib di satu sisi beliau melihat, yaitu masa fitnah, melihat keluarnya Talha dan yang lainnya itu adalah sebuah pembangkangan, pemberontakan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan. Ya, sampai di kota Basrah. Sebelum bertemu, maka Ali bin Abi Thalib mengutus seorang sahabat Amr bin Qaqqa bin Amr untuk menanyakan perihal kedatangan Aisyah. Maka dijelaskan oleh Aisyah dengan Talha tujuannya untuk mendamaikan. Maka Qaqqa pun sangat senang sekali. Akhirnya pun dilaporkan kepada Ali. Ali pun sangat senang sekali. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, terjadi kesepakatan pada saat itu, diserahkan orang-orang yang membunuh ini. Ya, karena berkumpulnya para sahabat, maka diserahkan orang-orang membunuh ini. Maka pada saat itu pun para sahabat senang semua. Ya, saat Ali bin Abi Thalib sangat senang dan berkhutbah. Ali bin Abi Thalib berkhutbah. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, sesungguhnya yang membunuh Utsman akan datang perkara mereka. Ya, bahwasanya mereka akan diserahkan. Nah, inilah pembunuh-pembunuh Utsman ini getar-getir. Dan itu adalah dedongkotnya orang munafikin, Abdullah bin Sabah dan yang lainnya. Akhirnya pun mereka melakukan makar. Pada pagi harinya, pada sebelum subuh, ya, mereka masing-masing menyerang pasukan Ali dan menyerang pasukan Aisyah. Sehingga para sahabat menyangka Ali menyerang Aisyah, Aisyah menyangka ya Ali menyerang dia. Ya. Ini orang munafikin semua, menyerang pasukan Ali, menyerang pasukan Aisyah, sehingga terjadilah pertumpahan darah. Ya. Maka orang sebelum tidur, sebelum fajar semuanya ya orang-orang Arab ya, pemberani-pemberani kalangan para sahabat berperang. Iya. Sehingga saat itu Talha bin Zubair tahu bahwasanya ini tidak benar. Ya, akhirnya pun Talha meninggalkan peperangan, keluar dari medan perang. Tapi subhanallah, ketika Talha keluar dari medan perang, ada seseorang mengejar Talha, Ibnu Jurmus, dan dibunuh Talha. Dibunuh Zubair. Ya, dibunuh Zubair. Kemudian ya, pada saat itu Talha juga seorang sahabat, ya ini termasuk ya sahabat juga yang pada saat itu ikut berperang. Ya, Talha pun saat itu memberhentikan peperangan karena kaki beliau luka. Ya, kemudian darah mengalir terus dan beliau meninggal di dalam peperangan. Tinggal Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Aisyah berada di atas ontanya dan terjadi berkecamuk dan para sahabat melindungi Aisyah. Dan itu adalah masa fitnah. Kemudian onta Aisyah dibabat kakinya, akhirnya jatuh onta Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaum mukminin melihat onta Aisyah jatuh maka berhenti peperangan seketika. Akhirnya pun didapati ya, yang banyak terbunuh dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang munafikin. Ya, dan dari sahabat pun juga banyak terbunuh. Dan saat itulah baru ketahuan sebabnya adalah orang-orang munafikin ini. Kemudian Ali pun mengirim Aisyah dan Aisyah pun menangis. Ali pun menyesal. Ya, semua para sahabat tidak menyangka bisa terjadi peperangan semacam ini. Ya. Maka dikirimlah Aisyah bersama para sahabat dan bersama mahramnya Muhammad bin Abi Bakar pergi ke kota Madinah. Kemudian orang-orang Syam ya, pada saat itu menuntut ya, Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan para pembunuh ini. Ya. Pada tahun berikutnya terjadilah peperangan berikutnya antara Ali dengan Muawiyah, yaitu dengan peperangan Siffin. Ya, terjadi peperangan yang sangat hebat. Di peperangan tersebut ada Ammar bin Yasir ikut bersama Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat itu Ammar terbunuh. Maka inilah kata Nabi sallam, taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyah. Sesungguhnya Ammar dibunuh oleh kelompok pemberontak. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah beliau salah dalam beristihad. Orang beristihad kata Nabi sallam, yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Maka ya, ini adalah fitnah yang terjadi pada masa sahabat, dan Ahlussunnah wal Jamaah ketika terjadi fitnah tersebut adalah
Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mencela sahabat Nabi SAW. Kemudian yang terjadi itu adalah semata-mata ijtihad. Ya, semata ijtihad. Ya. Walaupun yang benar Ali, tetapi ini adalah hasil dari sebuah ijtihad. Dan mereka semuanya menginginkan kebenaran al-haq. Ya. Makanya kata Ali, laitani, kata beliau, andai saja aku tidak hidup ya 20 tahun yang akan datang. Andai saja aku mati 20 tahun yang silam, kata beliau. Kenapa? Karena fitnah yang luar biasa yang terjadi pada masa tersebut. Maka ini pelajaran penting ya. Peristiwa para sahabat ini. Ya, bahwasanya ya fitnah itu kalau sudah bergejolak maka sangat susah dikendalikan. Maka jangan sampai seorang muslim, seorang Ahlussunnah wal Jamaah ya bercampur baur, ikut serta di dalam fitnah. Kalau sudah terseret dalam fitnah maka dia tidak akan bisa keluar dari fitnah tersebut. Maka pertama di sini hadis ini menjelaskan pertama keutamaan Ammar bin Yasir. Bahwasanya Ammar bin Yasir adalah sahabat yang mulia, beliau berada di dalam al-haq, di dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan mukjizat Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau ya tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu, dan apa yang disampaikan oleh Nabi ini betul. Ya, bahwasanya Ammar terbunuh di dalam sebuah peperangan. Faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya hadis ini juga menjelaskan haramnya seseorang itu keluar dari pemerintahan yang sah dengan mengangkat senjata. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tapi sebagai penutup yang ingin saya sampaikan adalah dalam membaca sejarah itu berhati-hati, khususnya sejarah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa peperangan di antara para sahabat dan semisalnya. Karena banyak tulisan-tulisan, apalagi di internet dan semisalnya, banyak tulisan yang tidak kredibel, tidak benar, sehingga membawa berita itu salah, sehingga seolah-olah memojokkan salah satu sahabat. Contoh misalnya, kalau Anda membaca peristiwa perang Siffin, perang Jamal, maka yang akan dipojokkan adalah sebagian itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berhati-hati. Oleh karena itu jangan sembarangan membaca referensi buku-buku sejarah. Maka buku sejarah yang paling bagus ya berbicara tentang masalah apa yang terjadi di kalangan para sahabat adalah yang ditulis oleh Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim. Ini buku yang sangat bagus. Dan juga yang ditulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah di Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini juga sangat bagus. Iya. Kemudian juga buku Bidayah wan Nihayah punya Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian juga membaca kalau tulisan ulama zaman sekarang, tulisan Dr. Akram Dia Al-Umari ini bagus. Ya, kalau Anda mau membaca, baca buku itu. Asrul Khilafah Ar-Rashidah, ya. Buku beliau ada punya buku tentang masalah khilafah, ya, khalifah Abu Bakar sampai semuanya, itu bagus sekali. Jangan sembarangan membaca buku referensi sejarah khususnya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Karena banyak orang-orang Rafidah itu memasukkan di dalam buku-buku sejarah untuk menjelek-jelekkan para sahabat Nabi SAW. Karena hal semacam ini sangat mudah membangkitkan atifiyah, ya, membangkitkan semangat orang. Ya, lihat bagaimana terzalimnya Husain, akhirnya pun sahabat Nabi dituduh. Membangkitkan bagaimana Ali terzalimi, diperangi oleh Muawiyah, diperangi oleh Aisyah. Akhirnya pun orang membenci siapa? Istri Nabi, membenci sahabat-sahabat Nabi, ya, membenci banyak para sahabat. Kenapa? Karena mereka memainkan dari sejarah. Ya. Maka padahal sejarahnya dipalsukan. Maka berhati-hati di dalam membaca buku sejarah, apalagi zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini di internet sangat mudah informasi, dan yang disajikan informasinya banyak yang salah. Ya. Jadi jangan sembarangan, khususnya di dalam sejarah itu selektif betul di dalam membaca. Maka jangan membaca kecuali betul-betul Anda tahu yang menulisnya adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ada yang angkat tangan, silahkan kamu angkat tangan. Nggih. Dengan apa?
Buzzer seperti apa? Menyerang di medsos. Pertama gini, khuruj itu ada dua. Khuruj itu dengan lisan, dengan perkataan, ataukah dengan asilah, dengan senjata. Orang yang menyewa buzzer misalnya ya, untuk menyerang seorang pemimpin, misalnya disewa mungkin dikritik ya, kemudian mendorong orang untuk agar orang itu tidak senang kepada pemimpinnya, mendorong orang agar orang itu benci terhadap pemimpinnya, ini bagian dari keluar juga, tetapi keluar dengan tangan, dengan lisan. Ya, keluar dengan lisan. Ya, makanya dikatakan kata para ulama, kelompok qa'adiyah ya, seseorang yang dia tidak keluar dengan badannya tapi keluar dengan lisannya. Maka ini juga bagian dari jenis khuruj terhadap pemimpin, dan ini tidak boleh, ini dosa besar. Taib, ada yang lain? Kita baca soal. Afwan di awal tema. Saya melahirkan. Sejak melahirkan sering keluar angin di kemaluan depan dan tidak bisa ditahan. Apakah hal ini membatalkan wudu? Ya. Pertama ya, para ulama ya, terjadi khilaf ya di dalam masalah ini, tentang masalah ya keluar angin di bagian depan. Ini khususnya terjadi kebanyakan wanita. Ya, kebanyakan wanita biasanya ya kebanyakan mereka ada terjadi pada sebagian wanita anginnya keluar dari bagian depan, bukan bagian dari dubur. Ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya angin yang keluar dari bagian depan itu membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam An-Nawawi. Ya. Kata mereka tidak ada bedanya angin itu keluar dari bagian depan ataukah bagian belakang. Ya. Pendapat yang kedua, ya, karena mereka mengkiaskan dengan kentut, ya, maka mereka menganggap itu adalah angin. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama bahwasanya itu tidak membatalkan wudu. Ya. Itu tidak membatalkan wudu. Ya. Karena kata mereka itu bukan angin, ya. Kata mereka itu bukan dengan angin, ya. Karena ya mereka menyamakan itu adalah ya bukan angin yang dimaksudkan di dalam hadis. Ya. Para ulama mu'asirin ya banyak para ulama mu'asirin mengatakan angin yang keluar dari bagian depan itu membatalkan wudu. Ya, para ulama mu'asirin. Kenapa? Ulama-ulama zaman sekarang. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW. Kata Nabi, la wudu'a illa min sautin aw rih. Kata Nabi, tidak ada wudu kecuali kalian mendengar suara kentut atau rih, keluar angin. Keluar angin ini umum di dalam hadis ini, baik itu dari depan ataukah dari belakang. Oleh karena itu ya angin yang keluar dari depan afdalnya seseorang mengulangi wudunya. Tetapi kalau seandainya angin tersebut tidak pernah berhenti, artinya selalu keluar terus. Kalau sidin posisinya agak ruku saja keluar anginnya. Posisinya misalnya agak bungkuk dikit keluar anginnya, terus keluar dari bagian depan. Maka beliau ini termasuk ahlul a'dzar, dikasih uzur. Iya, dikasih uzur. Maka insya Allah kalau anginnya terus menerus keluar ketika dia sholat, ya artinya kalau posisinya agak bungkuk keluar anginnya, agak atau duduk misalnya keluar anginnya pasti keluar. Maka beliau ini adalah dikasih uzur syar'i. Maka itu tidak membatalkan. Kalau semacam itu terus menerus. Kalau tidak terus menerus, ya maka kalau keluar anginnya afdalnya hendaknya dia berwudu. Wallahu taala alam. Kemudian, maaf di luar tema. Setelah selesai mensolatkan jenazah dan mengubur, apakah ada doa yang dipimpin atau doa masing-masing? Setelah mengubur jenazah, sunnahnya dalam mengubur jenazah itu kalau sudah selesai menguburkan, pertama kita berdoa masing-masing.
tidak berdoa dipimpin. Taib. Kalau seandainya ada orang berdoa dipimpin kemudian kita mengaminkan, apakah itu termasuk bid'ah? Tidak bisa kita mengatakan itu bid'ah, tetapi afdalnya adalah seorang tersebut dia berdoa masing-masing. Sunnahnya ketika sudah menguburkan, sunnahnya pertama tidak ada nasihat. Kebanyakan orang setelah menguburkan itu ada nasihat di kuburan, di atas kuburan. Sunnahnya sebenarnya tidak ada. Nasihat itu di atas kuburan itu dibutuhkan sewaktu-waktu. Bukan setiap kali menguburkan ada nasihat ini tidak. Tapi sunnahnya setelah menguburkan itu langsung kita mendoakan. Kecuali dibutuhkan, misalnya ini banyak orang ini tidak mengambil pelajaran dari musibah misalnya. Kemudian kebetulan ini momentum yang tepat, ada orang meninggal. Kemudian Anda memberikan nasihat, tidak ada masalah. Tetapi kalau setiap orang menguburkan, memberikan nasihat, maka ini menjadi sebuah kebiasaan yang tidak ada anjurannya. Ya, makanya kata para ulama, al-mau'idhah di kuburan itu boleh sekali 2 kali. Tapi kalau itu terus-menerus rutinitas, maka ini tidak benar. Ya, ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ketika menguburkan seseorang, maka berdoa masing-masing. Ya. Maka silahkan Anda mau berdoa 1 jam, berdoa 2 jam, silahkan. Ya. Kalau Anda ya itu keluarga Anda atau ayah Anda, maka berdoa lama-lama Anda. Ya. Maka berdoa masing-masing dan tidak mengharuskan berdoa itu harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya bisa dengan bahasa Indonesia. Kalau kada bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Allah itu paham ya apa yang kalian ucapkan. Ya, maka Islam itu mudah. Ya, tidak harus seseorang itu menggunakan bahasa Arab di dalam berdoa. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang lain? Iya, kalau dia keluar menjadi warga negara bukan keluar daripada pemimpin. Ya ini sudah berpindah warga negara. Ya, kalau sudah berpindah warga negara jangan berbalik lagi kena. Ya, maka ya dia kalau sudah keluar dia dari sebuah negara berpindah ke warga negaraan. Oh, saya nggak bisa hidup di Indonesia, sakit terus misalnya. Hendak hidup di Saudi jadi warga negara Saudi misalnya. Kalau bisa. Ya. Maka ya tidak ada masalah, itu bukan artinya dia keluar dari taat kepada pemimpinan, tapi dia berpindah ke warga negaraan. Kalau dia berpindah ke warga negaraan, maka dia mengikuti negara tersebut ya. Pemimpinnya mengikuti negara tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Beliau dulu. Antum penutupnya nanti. Posisi jenazah disalatkan sebetulnya ada masalah, sebelah kanan sebelah kiri ada masalah. Tapi kadang-kadang sebagian orang ya biar kebiasaan ya orang sebelah kanan ya. Sebetulnya tidak ada masalah ya, mau di sebelah kanan ataukah mau di sebelah kiri ya. Kedua-duanya tidak mengapa. Ya sebagian orang kadang-kadang takut kalau seandainya di sebelah kiri itu kepalanya tidak menghadap kiblat. Kata dia gugur tidak menghadap kiblat. Yang penting kepalanya, selama kepalanya itu menghadap kiblat, ma'arah kiblat, ya sudah tidak ada masalah. Ya. Wallahu taala alam. Baik.
Hmm. Hmm. Ya. Hmm. 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 Baik. Ya. Tiga ya. Baik. Jazakallah khair atas pertanyaan. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang terjadi persis di para sahabat itu tidak boleh ditawassu, diperluaskan, disebarluaskan, diceritakan kepada orang-orang awam. Kecuali dalam rangka tadi semacam ini, dalam rangka belajar. Yang menjelaskan apa namanya hadis dan semisalnya. Saya menjelaskan ini berkaitan dengan hadis Ammar bin Yasir. Maka ya sehingga orang tidak salah memahami. Pada asalnya kalau orang tidak tahu tidak perlu diceritakan. Kalau orang tidak tahu tidak perlu diceritakan. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama menulis buku-buku apa untuk meluruskan. Kalau orang tidak tahu tidak perlu diceritakan, ya. Kecuali dalam rangka taklim dan rangka belajar. Apapun dalam mimbar berkhutbah di waktu orang-orang awam menjelaskan, makanya tidak perlu. Ya, maka ini tidak perlu. Tetapi kalau dalam rangka kita semacam ini, rangka belajar, menjelaskan hadis dan semisalnya yang berkaitan, ya agar orang paham tentang masalah itu. Jadi kenapa sebagian ustadz tidak? Emang kayak gitu manhajnya. Tidak boleh diperluas masalah ini. Iya. Kemudian yang kedua tentang masalah seseorang menggibah atau menuduh seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Apakah berlipat-lipat? Itu tentu berlipat-lipat. Menggibah, sedangkan menggibah penguasa aja berbeda hukumnya dengan menggibah orang biasa. Asyaddul ghibah, ghibah yang sangat berbahaya dan menggibah para penguasa. Karena berbeda. Kalau saya menggibah si fulan, menggibah jamaah masjid ini, paling ini yang tumbur jamaah masjid aja. Ya. Tetapi kalau menggibah penguasa, maka akan terjadi kekacauan di suatu negara. Ya, maka gibah penguasa saja itu dosanya dosa besar, apalagi menuduh sebuah tuduhan yang tidak benar, maka ini berlipat-lipat lagi, ya berlipat-lipat lagi, maka tidak boleh. Kalau kepada orang biasa saja itu disebut buhtan, tuduhan palsu, itu tidak boleh, apalagi kepada penguasa. Ya, dan ini bahaya dan ini dosa besar. Kemudian, apakah sistem yang misalnya membolehkan seseorang itu boleh mengkritik seenaknya, kemudian boleh mengaspirasikan seenaknya, itu juga bagus? Tentu menurut ya pandangan Islam tentu tidak bagus. Orang mengkritik pemimpin boleh apa tidak? Boleh, tetapi tidak di hadapan umum. Kalau dia ingin mengkritik, ya. Jadi bedakan antara ingkar mungkar dengan memberikan nasihat. Saya ingin memberikan nasihat kepada pemimpin. Memberikan nasihat kepada pemimpin itu bukan di hadapan umum, tetapi berduaan, duduk empat mata. Kada kawa Ustaz teh ulun duduk empat mata, iya sudah. Kalau kada kawa berarti kada kawa Anda memberikan nasihat. Maka Anda sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan. Namanya nasihat itu empat mata. Adapun ingkar mungkar, boleh enggak mengingkari kemungkaran ada pemimpin? Boleh. Tapi ada kaidahnya ingkar mungkar.
Ingkar mungkar terhadap penguasa boleh, boleh, tapi dengan syarat. Pertama, ketika Anda ingkari mungkarnya hilang langsung. Ketika Anda ingkari menimbulkan maslahat, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Yang ketiga, kemungkarannya sedang berlangsung. Kalau kemungkarannya sudah lewat, Anda ingkari. Oh, pian korupsi Bahari misalnya. Kok kejadiannya 3 tahun yang ini salah, nggak bisa ingkar mungkar. Kemungkarannya sedang berlangsung, ketika Anda ingkari kemungkarannya langsung hilang. Kalau seandainya kita ingkari kemungkarannya tidak langsung hilang, maka tidak boleh ingkar mungkar. Ya, terhadap secara alaniyah di hadapan umum. Ya, oleh karena itu dalam Islam ada bagaimana cara seseorang menasihati pemimpin. Kalau memberikan nasihat ya dengan empat mata, dan itu lebih diterima. Jangankan itu, jangankan seorang pemimpin, kita biasa saja, ustadz saja ceramah misalnya, kemudian ada jamaah berdiri di sini, ustadz ceramah pian salah tadi, pian kutip ayatnya salah berataan misalnya, ulun pasti tersalut, maksudnya kada ikam yang salah ulun. Kenapa? Karena kita aja sebagai tidak mau dilecehkan di hadapan orang, pasti mengelak ustadznya ya, walaupun benar pasti mengelak. Apalagi seorang pemimpin digitukan. Ya tentulah ya memberikan nasihat 4 mata itulah yang dianjurkan di dalam Islam. Kalau mau mengingkari kemungkaran, boleh, tapi dengan syarat tadi, kemungkarannya sedang berlangsung, ketika diingkari kemungkarannya langsung hilang, tidak menimbulkan mudarat. Kalau kemungkarannya tidak hilang, kemungkarannya sudah lewat, bahkan menimbulkan mudarat, maka ini tidak boleh. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan waqafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.